Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bom di siaran Solata BM2 Apologet. Ya, sesuai malam hari ini Pak Bom akan membawa tema malam ini, anak Tuhan selalu andalkan Tuhan ya. Kamu andalkan siapa? Kalau anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kalau si Abdul ini mereka saya nggak tahu mereka andalkan siapa ya. Ya. Sebelumnya saya salam-salam dulu buat teman-teman semua yang ada di luar negeri, di Amerika sampai di Eropa. Sana ada teman-teman semua di Eropa ya, ada yang mewakili di Amerika Serikat ya, ibu Elita, ibu Meta ya, ibu sampai Gerbang Asia. Kemudian teman-teman semua yang ada di Eropa, Ibu Budi Hartiningsi, Pak Huta Barat, Pak di Norwegia ada Pak ya, Pak John Payung, kemudian di Irlandia ya, ada Pak siapa lagi namanya itu di Irlandia, sorry ya, ada Pak Bom agak ya, di Irlandia ada Pak apa tadi namanya, Pak Julius ya, Pak Julius. Kemudian di Asia, di Malaysia ada Ibu Ina, Bu Nakayama ya, Bu Nakayama, Pak Maulan. Kemudian ada Ibu Ellen di Hong Kong. Ibu Ina tanya, so mulai kah? Sudah toh, masa mau tunda-tunda le? Kemudian di Singapura, di Korea Selatan, di Jepang, di negara-negara di Australia, pokoknya negara Eropa semua ada di Asia. Tuhan Yesus memberkati. Pak Bom singkat saja, dan teman-teman banyak ya yang sudah membantu siaran Solata BM2. Terima kasih banyak Pak Bom sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tahu bahwa kita semua membantu dalam dalam pelaksanaan mencari jiwa-jiwa. Sorry ya, Pak Bom baru bangun ya, ada ketiduran. Otak masih blank ya. Makanya Pak Bom bicara dulu, kasih kembali otak dulu ya. Pak Bom begitu tadi duduk-duduk, kita ketiduran, kecapean ya. Oke, ya minta maaf ya kalau Pak Bom ada salah-salah kata. Memang Pak Bom minta hikmat begitu. Kalau minta hikmat masalah yang lain mungkin Pak Bom lupa, tapi puji Tuhan kalau firman Tuhan nggak lupa. Haleluya, 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 Yesus dahsyat. Oke, saya minta maaf sama teman-teman yang sudah membantu Pak siaran Solata BM2. Terima kasih banyak, Pak Bom juga terima kasih banyak. Dan sebuah kita semua anak Tuhan tidak mau kalau siaran Solata BM2 ini terhenti. Kemarin ya memang sempat terhenti karena wifi saya mati. Jadi saya nggak bisa ngomong, mau bicara, saya nggak mungkin bicara. Makanya teman-teman tanya di grup WA, kenapa mati? Ya saya cuma bercanda-bercanda, ada saya bilang habis. Pokoknya mereka selidiki, ya siarannya Pak Bom mati karena wifi-nya mati, jadi nggak bisa live. Nah, kalau live kan sian anak-anak Tuhan yang mau haus firman Tuhan kan, mereka pasti rindu. Untuk itu ya Pak Bom bukan sengaja enggak. Ya karena Pak Bom tidak mungkin mau buang suara. Haleluya. Salam-salam buat Pak Oto Wong, Pak Ati, Pak Santoso, Pak Siberani, Pak Sergian, Semanukali, Semamora, Titi, Pak Binsar, Pak Charlie. Pak Charlie ini yang tetap setia ya. Dia kalau Pak Bom tidak menyiar satu hari, Pak Bom kemana ya? Waduh, Pak Bom ini tidur ya? Enggak ya. Pak Charlie ini setia, teman setia.
Federica, Pak Julius, di Irlandia, Pak Imade, nah Pak Naili juga anak Tuhan. Kemudian dan banyak teman-teman semua, Pak Binsar Sagala, terima kasih banyak. Masih banyak ya teman-teman yang Ibu Vivi, ya Ibu Vivi, evangelis, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan masih banyak teman-teman semua yang membantu dalam Pak Bobom punya pelayanan. Terima kasih banyak, jangan kita putus-putus. Pak Bobom siap melayani anak-anak Tuhan dari pagi sampai malam, siang sampai malam, sampai pagi. Yang penting semua ada teman-teman semua kita saling membantu. Pak Bobom siap. Nanti kasih komen ya, Pak Bobom melayani bagaimana. Mau bikin seksi pengajaran, habis itu seksi bagaimana, tanya jawab, atau mau seksi apa, Pak Bobom siap layani. Bila perlu Bobom 24 jam tidur, ya 6 jam cukuplah. Nanti setelah 6 jam itu 18 jam saya kerja, saya siap. Yang penting jangan kerja suruh pikul apa, nggak bisa. Saya kalau melayani Tuhan boleh. Ya, memang pada dasar bisa pikul, tapi jangan layani Tuhan saja lah, saya mau. Terus dengan teman-teman semua dari Bang Edo, Ingrid, Fania, Herman, Wijaya, Andres Manurung, Dani, Pak Iwan Susanto, Krisnawan, Liswini, kemudian apa ya, Frederick, Polopadan. Nah, banyak ya teman-teman yang anak Tuhan yang tidak mau lihat kalau Pak Bobom, dalam arti tidak boleh Pak Bobom tidak boleh menyiar. Ini anak Tuhan memang sayang Pak Bobom ya. Aduh, saya rasa gimana ya, Pak Bobom tuh rasa gimana ya. Terima kasih banyak ya, bukan Pak Bobom saya tidak, tapi Pak Bobom terima kasih banyak karena mencintai Pak Bobom untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan karena Pak Bobom hebat, tidak. Tuhan Yesus yang hebat. Cuma saya yakin dan percaya teman-teman semua mencintai karena haus akan firman Tuhan, bukan mencintai Pak Bobom karena apa, tidak. Mencintai Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita karena cinta Yesus mau, sehingga tidak mau kalau siaran hamba Tuhan tidak ada. Pak Bobom sebenarnya malu, kayak enak. Cuma kemarin saya mau buang suara, tapi nanti teman-teman yang bicara, ya udahlah. Nah ya itulah. Ya puji Tuhan, teman-teman semua sayang dengan kita semua punya siaran Solata. Ini Solata BM2 bukan saya punya siaran, teman-teman semua. Anak-anak Tuhan mau berkembang, mau mengembangkan siaran Solata BM2 ini. Saya yakin dan percaya kalau siaran Solata BM2 ini kita semua bersama-sama, biarlah siaran Solata BM2 ini bisa semua anak-anak Tuhan bisa menyiar sampai kapanpun. Saya yakin dan percaya semua anak-anak Tuhan pasti diberkati. Dan semua kasih masukan, kasih saran, tetap kami selaku penanggung jawab dalam Solata BM2 ini, saya Pak Bobom, saya siap ditegur dan siap melayani, siap diundang kapanpun, mau kerja dari malam-malam sampai pagi, yang penting jangan kalau saya tidak makan, kalau saya tidak makan saya tidak kuat, otak mati. Ya. Kalau saya bicara firman mantap, saya bisa, tapi kalau tidak makan, aduh nanti mati otak saya. Orang Papua bilang mati ya. Haleluya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Biarlah kita semua anak Tuhan, semua supaya kita sama-sama siaran Solata BM2 ini, mari kita saling menunjang. Karena memang siaran Solata BM2 ini bukan untuk saya, tidak. Saya dengan ada Bapak satu, saya nggak usah sebut namanya. Bapak ini dari awal, dia berkata bahwa Pak Bobom sebaiknya kita mencari jiwa-jiwa
kita kumpul teman-teman, kita atur bagaimana siaran supaya jangan sampai menghujat. Memang sih kadang-kadang teman-teman terpancing, tapi ya jangan kita buka debat, kita buka saja diskusi. Kalau mereka mau masuk tidak, ya anak-anak Kristen kan banyak yang ditanya. Haleluya. Terima kasih, mari kita bersatu. Sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, langsung aja kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa, beribu-ribu terima kasih atas penyertaan-Mu kepada hamba-Mu dan bersama kami anak-anak-Mu yang di malam hari ini mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu datang Tuhan dengan rendah hati dan akan mendengar dan membaca firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni akan kesalahan kami, dosa kami Tuhan, baik kami lakukan secara langsung kepada saudara-saudara kami, maupun tidak sengaja Tuhan, ampuni Tuhan. Terlebih-lebih kepadamu Tuhan, ampuni akan kesalahan dosa kami. Bapa, mulai dari malam hingga pagi hari, hingga saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, dan kami boleh bernafas, dan kami boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Dan di hari yang suci ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, anak-anak-Mu di lain berbagai negara mungkin masih melakukan ibadah. Mereka masih memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari yang sungguh baik ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami semua menyerahkan diri kami di tengah kesibukan kami untuk datang dengan rendah hati dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami semua anak-anak-Mu Tuhan, memohon padamu Tuhan, saudara-saudara kami yang di malam hari ini yang mendengarkan atau di pagi hari waktu belahan dunia lain Tuhan, di Eropa atau di Amerika Serikat Tuhan, Engkau jamah mereka yang dalam penuh badan yang lemah, kesakitan Tuhan, Engkau angkat penyakit mereka. Kami percaya Tuhan dengan kuasa bilu-bilu kuasa Roh Kudus-Mu. Anak-anak yang di malam hari ini yang mendengarkan siaran Solat ABM2. Kami sepakat berdoa dan memohon meminta kepadamu Tuhan. Saudara-saudara kami yang dengan tubuh yang lemah, sakit penyakit diikat oleh kuasa kegelapan. Kami tolak, kami lepas dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepadamu dan meminta, Tuhan Engkau angkat penyakit mereka. Kami percaya Tuhan, malam hari ini anak-anak-Mu telah bebas dari penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menjamah mereka. Berkati juga anak-anak yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia, yang hingga saat ini belum mencicipi sesuatu nasi. Tuhan, Kau berkati mereka dengan cara kasih-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau. Sesuai dengan topik di malam hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami pada waktu mendengarkan firman kebenaran-Mu, kami menerima dengan sukacita. Biarlah kami menabur benih-benih rohani ini kepada saudara kami, dan mereka boleh menerima berkat bersama dengan kami dengan penuh sukacita. Bapak, berkati siaran kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Peralatan yang kami pakai, jaringan internet Engkau lancarkan. Dan Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu semua yang hadir di malam hari ini, yang mendengarkan siaran Solat ABM2 ini, yang mana mereka memberikan bantuan di dalam pelayanan Solat ABM2 ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Mereka dengan penuh sukacita memberi dalam membantu pelayanan. Engkau ganti berlipat-lipat Tuhan. Karena kami semua ingin siaran Solat ABM2 ini terus menyiarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini banyak mengalami mujizat. Anak-anak-Mu banyak mengalami mujizat. Anak-anak-Mu banyak mengalami penyembuhan. Banyak yang kembali dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.
Kami sudah berdoa Bapa di surga. Amin. Oke, Pak Bom langsung sikat saja malam hari ini. Terlambat ya, sudah jam 10 lewat. Ya, malam hari ini Pak Bom akan siapkan bolpen dan kertas ya, kita belajar. Biasanya hari Minggu Pak Bom tidak khotbah. Pak Bom biasanya menjawab pertanyaan ya, cuma ada pertanyaan permintaan dari teman. Ya, pecinta Sholat ABM 2, Pak Bom, sekali-sekali khotbah lagi dong hari Minggu tentang anak-anak yang masih bersandar kepada Tuhan dan kuasa kegelapan dan atau kekuatannya sendiri. Mereka beranggapan bahwa mereka pintar, ya udah, nanti Pak Bom. Oke, malam ini kita buka dalam Yeremia 17 ayat 5 hingga yang ke-8. Saya bikin ya. Sebentar ya. Oke. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Yang ke-5. Sesuai dengan judul tema malam hari ini, anak Tuhan selalu andalkan Tuhan. Ya, kalau anak Abdul, saya nggak tahu mereka mengandalkan apa ya. Abdul itu dari orang-orang yang tidak mengenal ya. Ada juga orang Kristen KTP ya. Haleluya. Beginilah firman Tuhan. Kita baca dari ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merabatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini jelas menegaskan bahwa di dalam ayat kelima, kalau kita baca, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Ngeri. Kita baca ulang ya. Bapak menjelaskan ayat yang ke-5 dan 6 dulu. Di sini jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jelas di sini orang yang mengandalkan, yang percaya dengan kekuatannya sendiri. Atau dia percaya dengan orang yang mungkin memberi dia nafkah, makan, atau mungkin suatu ajaran yang di luar kekristenan, atau di luar ajaran yang benar. Di luar sudah menyimpang. Dia mengandalkan orang itu, sehingga orang itu dianggap sebagai Tuhan. Padahal dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada satu mujizat pun yang dia lakukan. Apakah kita perlu ikut orang itu? Atau dia mungkin mengandalkan dirinya? Seperti semalam ada namanya Farhan. Saya tanya, Anda hebat, Anda mau mengajar hamba Tuhan tentang Alkitab? Saya hebat, haleluya. Orang-orang begini memang. Saya hanya tanya dua kata, saya bertanya. Jawabannya adalah Alkitab palsu. Sungguh dahsyat orang. Dia tidak memahami Alkitab, dia hanya pakai terjemahan otaknya. Dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan otak buntutnya. Saya nggak ngerti otak buntut itu apa. Padahal buntut itu ekor ya. Itulah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan terkutuklah dia.
Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Sehingga dia bisa berkata apa, saudara? Dia bisa berkata bahwa apa? Kitabmu palsu. Setelah saya bertanya kembali, jawabannya apa? Palsu. Dia hanya bilang dia pintar Alkitab. Kita tanya kembali. Saya bertanya, coba Anda jelaskan nubuat tentang Yesus. Saya belum tanya penggenapan. Nubuatan. Dia sudah keplinger. Bagaimana kalau saya tanya 10 nubuatan? Penggenapan 10. Apakah dia bisa jawab? Padahal masih banyak. Ada ratusan nubuatan. Kita lihat di sini saudara-saudara. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Perhatikan. Dia tidak akan mengalami sesuatu yang baik dalam dirinya. Pikiran selalu jahat. Pikiran selalunya negatif. Orang semacam ini, seperti mereka yang mencari-cari tahu tentang firman Tuhan. Mereka tidak mau membahas firman-Nya. Dia hanya mencari masalah. Percaya, Anda juga nonton malam ini, hidup Anda, ekonomi Anda, bukan kutuk, tapi Anda akan menjadi manusia yang terbelakang. Dan ekonomi Anda semakin jauh. Karena di situ jelas, terkutuklah. Bukan nanti Anda mati baru Anda masalah. Anda masih dalam dunia, tetap Anda sudah dikutuk. Jangan coba-coba dengan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan coba-coba main dengan Allah Israel. Sekarang Anda boleh senang-senang. Tunggu, tidak lama lagi. Saya tidak mengerti. Saya anak Tuhan. Dulu saya jauh. Saya lahir dari keluarga Kristen. Tapi saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya mengandalkan kekuatan orang yang saya puji. Apa yang saya dapat? Saya disakiti, saya dikhianati. Pasti semua anak Tuhan yang malam hari ini mendengarkan Pak Bobo merasakan demikian sama. Jangan coba-coba kita mengandalkan orang yang sudah pernah bantu kita. Kemudian kita mendewakan dia. Jangan. Boleh kita sayang dia. Tapi tidak lebih daripada Tuhan Yesus. Kita justru kalau orang bantu kita, kita berdoa buat dia. Supaya biar Tuhan Yesus jamah dia. Tuhan Yesus memberikan dia umur panjang. Berkat kesehatan. Akal marifat. Kasih sayang. Tuhan Yesus tetap memberikan berkat kepada dia. Biar dia semua dia mencintai kita juga. Tuhan Yesus sayang dia. Tuhan Yesus sayang kita. Dia juga sayang kita. Kita saling baku sayang. Saling mencintai. Jangan kita bantu orang. Ada keinginan. Kita ada apanya. Ada maunya. Contoh kita laki-laki mau bantu perempuan itu, kita udah duda. CLBK nih jangan. Cinta lama kembali lagi ya. Cinta lama bersemi kembali. Aduh, Pak Bomo tidak tahu bahasa-bahasa itu ya. Nah, orang-orang ini berbahaya, orang yang terkutuk. Nah, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri sangat berbahaya. Jauh, anak-anak Tuhan jauh daripada itu. Sebab gelap dan terang tidak bisa bersama-sama. Tetap bisa. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini jelas ditekankan bahwa Tuhan. Huruf besar. Berarti kepada Bapa. Haleluya. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merabatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, di dalam ayat ini jelas ditekankan mulai ayat 7 dan ayat 8
Jelas di sini sangat ditekankan, percaya kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Melakukan pekerjaan apapun, Tuhan lebih dulu. Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, malam tiang api, siang tiang awan. Siapa yang di depan? Tuhan. Anda melakukan aktivitas sebelum keluar rumah, berdoa. Di mana kaki Anda melangkah seperti Yosua 1. Ayat yang ketiga. Tuhan, di mana kaki saya menginjak Tuhan, Engkau selalu menyertai langkah saya dan memberkati apa yang saya kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jangan kehendak Anda terkutuk kehendak Anda. Kehendak Elohim Abraham Ishak. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, jelas segala sesuatu pekerjaan kita, Tuhan akan turut campur tangan di dalam semua pekerjaan kita. Roma 8 ayat 28. Silakan Anda baca sendiri. Contoh Yusuf. Yusuf yang diberkati, di mana dia mau lakukan, Tuhan menyertai dia selalu. Apa yang dia mau lakukan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang dia mau lakukan, selalu didahului dia minta kepada Tuhan. Apa yang dia mau lakukan, tetap berkenan di hadapan. Kita lihat dalam Kejadian 39. Contoh ya. Kita lihat. Yusuf. Nah. 39 ayat yang kedua. Di sini kita lihat bahwa Yusuf di rumah Potifar, ya. Nah, perhatikan, Yusuf ini selalu mengandalkan Tuhan. Tapi kita baca ayat 2-nya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Perhatikan. Di sini ya, Yusuf tinggal di seorang Mesir, ya. Namanya Potifar. Di mana Yusuf tinggal di situ? Karena Yusuf diberkati, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Potifar itu diberkati. Karena Tuhan selalu menyertai Yusuf. Di mana Yusuf pergi, di situ tempat dia tinggal, tetap rumah itu juga diberkati. Begitu pula juga kalau anak-anak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Karena Yusuf pertama, andalkan Tuhan. Kedua, kejujuran. Minta maaf ya. Kalau ada anak-anak Tuhan, yang bapak saudara yang mau ngambil mereka dalam rumah, kemudian mereka jujur, terus kemudian mereka memang diberkati dalam arti taat, rajin berdoa, mengandalkan selalu Tuhan, pasti rumah Anda diberkati. Kalau orangnya sudah nakal, tidak tahu apa-apa, kepala batu, tidak mau dengar orang tua datang ke rumah, pasti rumah itu jadi rintik. Pasti. Tidak diberkati. Kita lihat ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan. Yusuf, apa yang Yusuf lakukan pasti disertai Tuhan dan membuat Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, apakah anak-anak Tuhan tidak suka, tidak sayang? Hari ini anak-anak muda yang jauh daripada Tuhan,
Yang keras kepala tidak mau dengar orang tua. Apalagi anak-anak muda yang mau pergi tinggalkan daerahnya untuk pergi sekolah. Anda sekarang kalau mau tinggalkan Anda punya daerah, terus Anda mau pergi kuliah, terus di rumah saja kepala batu, terus Anda mau tinggal di om tante, om rumah Anda, tante atau tante saudara. Terus apakah Anda mau seperti, minta maaf saya bilang, orang Manado bilang, bokeh. Makan tidur saja baru tidak bantu orang punya, Anda punya tante, om. Jangan. Anda datang ke situ, berarti Anda membawa sukacita, berarti Anda diberkati, Anda disayang oleh tante, saudara, om, atau siapapun, bukan keluarga. Anda datang ke situ, Anda disayangi, anak-anak. Itu namanya kita tahu diri. Seperti Yusuf, dia numpang di rumahnya Potifar. Dia datang karena dia mengandalkan Tuhan, dia disertai oleh Tuhan, sehingga Tuhan rumah Potifar sayang. Kita baca ayat yang keempat. Sudah ya, ayat keempat ya. Perhatikan di sini. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Haleluya. Saya nggak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau firman Tuhan sudah jelas. Kalau kita datang di rumah orang, terus kita mengandalkan Tuhan, kita disertai, jelas kalau anak-anak Tuhan yang kuat ibadah, takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, pasti damai sejahtera ada di anak-anak Tuhan. Pasti dicintai sama keluarga. Tapi coba kalau yang nakal, kepala batu, tidak mau dengar-dengar, telinga panas, pasti ribut. Semua anak Tuhan mau segala sesuatu itu baik dan disayang oleh Tuhan. Kalau anak-anak bukan Tuhan, sombong, pikirkan diri sendiri, egois, rakus. Dia punya kebiasaan dulu tinggal di tempat lain, tukang nakal, tukang mencuri. Setelah dia merantau mau sekolah naik, minta maaf ya, tersinggung, FNK. Datang, andalkan kekuatannya sendiri, justru dia datang ke rumah tantenya, omnya, atau apanya, dia melakukan sama. Orang-orang begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Malam ini ada yang dengar, cepatlah kau sadar. Kalau kau tidak sadar, kau kukasihi, kau kutegur dan kuhajar. Tuhan, kelinting. Lutup, pleng. Kita sebagai anak-anak Tuhan mulai malam hari ini, kita harus mengikuti jalannya Yusuf. Di mana Yusuf berada, di situ diberkati. Tuhan selalu menyertai. Anak-anak Tuhan sekarang yang ada, selalu andalkan Tuhan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam apapun, mengandalkan Tuhan Yesus. Setiap langkah, ada lagunya. Jalan serta Yesus, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan, melakukan apapun, pekerjaan pun, Tuhan Yesus di depan. Pasti. Saudara-saudara andalkan Tuhan, diberkati. Jadi Yusuf punya kunci sukses. Kunci sukses itu ada di mana? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Kalau Pak Bomo malam ini baca terus ayat ini, kita baca harus ya, nanti dari rumah teman-teman sekarang. Baca terus ayat ini, anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Baca terus sampai ke bawah. Coba, contoh di ayat 23. Ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf.
Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kenapa Pak Bobo mengangkat ayat yang paling bawah? Nanti saudara semua baca. Karena di situ jelas Yusuf selalu memberi, Tuhan itu ada di depan. Dan Tuhan selalu menyertai apa yang Yusuf lakukan. Di mana Yusuf ada, di situ Tuhan selalu menyertai. Apa yang Yusuf lakukan? Karena Yusuf lakukan yang baik. Banyak contoh Daud. Ya, Daud, Raja Daud. Yusuf, Raja Daud, banyak anak-anak Tuhan, banyak. Tapi malam ini kita bikin, Bumbo mengangkat dari orang-orang besar aja ya, Yusuf, Daud. Ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan malam hari ini yang mendengar, apalagi kalau anak-anak muda, tolonglah ya, sampaikan sama saudara-saudara Anda, anak-anak muda sekarang yang sudah tamat SMA, yang masih sekolah, apalagi, jangan Anda, teman, sebentar sana ada gereja. Ada acara apa? Ada acara nyanyi. Itu pergi yuk. Ayo, langsung pergi. KKR, apa yang nyanyi, latihan nyanyi. Tapi kalau anak-anak muda diajar pergi sana, ayo nantilah dulu, sebentar malam saya persiapan. Gue lagi malas ini, tunggu sebentar dulu. Malam sebentar ada acara di sana, teman saya acara ulang tahun. Orang begitu terkutuk, bahaya. Ya. Lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, lebih mengandalkan dunia, tidak mengandalkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik pekerjaan untuk melayani Tuhan dalam pelayanan. Lebih baik semua teman-teman, anak Tuhan, kalau Anda punya kegiatan kantor yang memang bisa ditangguhkan, ada pekerjaan dari gereja suruh Anda, lebih baik sisihkan itu, Anda lakukan pekerjaan Tuhan. Anda diberkati, percaya. Haleluya, pasti. Kita buka contoh di Raja Daud. Kita buka dalam ya 1 Samuel ya, Raja Daud. Pada waktu Daud berperang melawan Goliat. 1 Samuel 17. Ayat yang ke-43. Kita perhatikan, ini Raja Daud diberkati. Di sini Raja Daud berperang melawan orang Filistin. Pada waktu itu semua Raja Saul, tentara pasukan Israel yang kuat-kuat tidak berani melawan Filistin. Karena apa? Filistin adalah orang-orang yang kuat. Mereka besar-besar, termasuk Goliat. Goliat atau di sebelah mereka bilang apa saya nggak tahu, Jalut apa ya nggak tahu ya. Goliat itu tingginya berapa meter ya? Hampir 3 meter, besar sekali. Gak ada orang yang bisa berani. Tapi kenapa Daud berani? Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan janji Tuhan kepada Daud selama-lamanya hingga 1000 tahun. Daud sudah mati loh. Nanti suatu saat saya akan bahas masalah kerajaan 1000 tahun. Saya masih mengumpulkan ayat. Kalau kita mau khotbah 1000 tahun, jangan khotbah hanya asal khotbah. Khotbah berbeda gereja dan pengajaran di dunia YouTube. Di dunia YouTube penuh dengan risiko pengajaran kita. Salah sedikit dikritik, salah sedikit dikritik. Yang kritik lagi bukan orang seberang, kritik anak-anak Tuhan. Pening aku. Makanya hati-hati. Saya tidak pernah, karena kita kadang-kadang berseberang. Jadi kalau untuk 1000 tahun, saya masih menunggu, saya masih kumpul ayat-ayat, saya masih belajar. Karena itu sangat kitab Wahyu ya, masih penglihatan ke belakang, sekarang dan ke depan. Dan itu ayat sangat banyak. Saya aja udah kumpul sekitar udah 15, hampir 20 lah.
Karena pengajaran Pak Bomom ini khotbahnya bukan khotbah kalau kita khotbah di gereja atau di mana, berbeda dengan khotbah pengajaran. Pengajaran sungguh berbeda ya. Karena ayat 1 terkait. Ayat 1 kita bicara ayat ini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dia lagi mundur lagi. Mundur ke Yeskel, Yeskel ke Daniel, Daniel ke Yesua. Mundur lagi, naik lagi ke Wahyu. Wahyu lagi kembali ke ayat ini. Banyak ya. Yoel, muncul lagi ke Yoel lagi. Baik. Sangat banyak. Nah, Daud adalah raja yang diberkati Tuhan. Janji Tuhan kepada Daud sampai selama-lamanya. Dan Daud memang berdoa biar keluarganya juga diberkati. Daud yang berdoa untuk keluarganya. Karena apa? Daud selalu mengandalkan Tuhan. Contoh kita lihat ya dalam 1 Samuel. Sini. Ingat saudara-saudara, kita harus melakukan segala sesuatu, kita andalkan Tuhan. Mau lakukan apa? Andalkan Tuhan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Mengutuk. Karena mereka menganggap Daud hanya badan kecil. Sedangkan Goliat besar. Kau siapa? Anjingkah aku ini? Mau datangkan orang yang tidak sebanding dengan saya. Karena dia mengharapkan bahwa apa? Dia lebih besar, dia lebih kuat, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa lihat, Daud ini mengandalkan siapa? Siapa yang diandalkan? Siapa yang akan berperang? Jangan coba-coba dengan orang kecil ya. Maksudnya orang kecil yang tidak pakai andalkan Tuhan. Tuhan ya, itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dia berdiri andalkan Tuhan, oh dahsyat. Kita baca salah. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Perhatikan, Daud langsung menjawab ya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Perhatikan di sini. Tetapi Daud berkata, orang Filistin, ya, dia berkata, ibaratnya begini, bahasa gaulnya, aduh, kenapa ada orang-orang kecil begini lagi datang kepada saya? Sebentar saya pelintir lagi ini, langsung kasih makan burung-burung makan ini. Tidak ada gunanya datang berkata, sana. Nah, itu bahasanya ya. Bahasa yang sekarang kita pakai. Menganggap remeh. Karena beranggapan apa? Kita lebih kuat, kita sukses. Orang-orang yang di ekonomi di bawah kita lemah. Lu siapa? Gua siapa? Paham ya? Kalau orang sudah yang diberkati, karena dia lupakan Tuhan. Dia sudah hebat, kekayaannya banyak, kekuatannya besar, punya bodyguard banyak. Ada orang kecil yang lihat, siapa ya? Padahal dulu waktu sama-sama susah, sama-sama ditolong. Orang itu pernah tolong dia, tapi setelah dia sukses, siapa? Gua nggak kenal lah. Nah, seperti ini. Goliat yang berpikir bahwa badannya besar, kuat, lebih hebat daripada Daud. Tapi dia tidak berpikir ada Tuhan yang di atas yang melindungi Daud. Anda juga kalau sudah sukses, Anda punya harta bergelipangan, Anda hebat, Anda punya kuasa, jabatan tinggi. Anda lihat orang bawah, itu siapa? Anda lupa dia punya Tuhan. Dia datang melamar pekerjaan di Anda. Mungkin Anda pernah satu kampung dan dia. Mungkin dulu Anda masih susah. Bersama-sama dia satu nasib. Setelah Anda punya nasib berubah, Anda lihat dia, Anda tidak mau lihat dia. Anda tolak dia. Padahal dia datang, dia tahu, ini sahabat saya. Teman kuliah saya, teman SMA saya. Ya, tarik lagi. Teman SD saya. Nanti di situ pura-pura. Siapa ya? Haleluya. Anda andalkan Anda punya kekuatan. Anda andalkan Anda punya kelebihan. Di hari ini, Pak Bobom sampaikan, terkutuklah orang yang demikian. Ada firman Tuhan jelas dalam Yeremia 17 ayat 5. Hati-hati Anda.
Hari ini Tuhan berkata apa? Firman Tuhan, aku yang memberi dan aku yang mengambil. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalan. Apakah firman Tuhan ini ya dan amin, saudara? Amin. Perhatikan pada waktu Daud melawan Goliat. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin. Tetapi Daud katakan kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang, bukan bangsa lain. Allah Israel. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Oh, haleluya. Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub dasar. Tuhan Yesus dasar. Jangan coba-coba Anda melihat orang kecil, padahal orang itu mengandalkan Tuhan. Anda jangan coba-coba berkata kepada hamba-hamba Tuhan, Anda tidak punya hak menghakimi hamba Tuhan. Yang bisa menghakimi hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan, hanya Tuhan yang berperkara kepada hamba Tuhan. Anda tidak punya layak menghakimi hamba Tuhan. Hamba Tuhan melakukan kesalahan, jangan Anda bilang, itu hamba Tuhan begini. Hati. Saya tidak membela hamba Tuhan. Saya tidak membela dirinya saya sendiri. Tidak. Kami hamba Tuhan punya ikatan yang sangat kuat dengan Tuhan. Berani melangkah, berani menjadi hamba Tuhan, berani terpilih, berani terpanggil, lakukanlah pekerjaan mulia itu. Jangan pekerjaan mulia Anda lakukan seperti yang kemarin saya pernah khotbah. Roma 16 ayat 17 hingga 18. Pada waktu hari terakhir dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23. Anda akan melakukan Tuhan. Apakah aku berbuat dalam namamu? Melakukan mujizat kepadamu? Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Daud berani berbicara kepada Goliat yang badan besar. Aku tidak bawa apa-apa, tidak bawa tombak lembing, aku tidak bawa. Tapi aku bawa dalam nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu kita, apapun yang Anda menghadapi, suatu tantangan berat, berdoa dan lihat ke langit dan perlu. Dalam nama Yesus. Kehidupan saya Tuhan saya serahkan ke dalam tangan. Pekerjaan saya Tuhan hari ini saya serahkan. Apa yang Tuhan berikan, apa yang tunjuk, berikanlah petunjuk itu kepada saya. Jangan putus asa, putus semangat. Anda sudah berdoa, Anda datang ke tempat kerja, tidak mengalami panggilan. Pekerjaan Anda mungkin Anda ditolak di tempat Anda mau kerja. Anda bilang, aduh Tuhan tidak terima saya. Rancanganku bukan rancangan. Jalanmu bukan jalan. Jangan kecewa, jangan kecil hati. Bukan Tuhan tidak menyertai Anda. Rancangan Tuhan sangat mulia bagi Anda. Indah rencanamu Tuhan di dalam diriku. Sorry ya. Kalau terlalu tinggi, Pak Bom nggak sampai suara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Itu baru pas. Jadi Pak Bom ingatkan untuk anak-anak Tuhan. Kalau sudah andalkan Tuhan, jangan coba-coba patah semangat. Jangan, maju terus.
Yang Anda pikirkan adalah benar, kaki langkah Anda disertai oleh Tuhan, dan Anda diberkati. Ikut cara Yusuf, ikut cara Daud, diberkatilah. Anda punya cita-cita, lakukanlah. Jangan Anda cuma tahu belajar, cita-cita jadi seorang pelajar. Anda tidak mau belajar, ambil itu pelajaran bertaruh otak. Halo, taruh otak begitu. Bukan begitu, belajar. Ya, belajar. Bukan Tuhan kasih saya ilmu-ilmu ini supaya masuk ke kepala. Belajar ya. Minta sama Tuhan, berikan saya hikmat marifat. Biarlah pada waktu saya belajar Tuhan, pelajaran yang saya belajar, biarlah pelajaran yang saya dapatkan ini Tuhan bisa saya terima dengan sukacita, dan saya bisa belajar dan saya bisa mengingatnya. Begitu. Kalau firman Tuhan ya minta tuntunan Roh Kudus, lain kalau pelajaran biasa. Ya. Kita lanjut. Ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Anak-anak Kristen mau takut apa? Jaminan keselamatan sudah jelas. Dalam Yohanes 10 ayat 28. Anak. Yohanes 10 ayat 29. Bapak, kau mau kemana? Mau kemana? Mau jatuh? Ya Anda bisa kuat. Bapak pegang tuh Tuhan, pegang kita di hati ya. Anda mencari pekerjaan, andalkan Tuhan selalu. Anda diberkati. Kalau Anda sudah diberkati, jangan lupa saudara-saudara Anda. Jangan lupa teman-teman Anda. Jangan lupa kerabat-kerabat Anda. Yang dulu Anda hidup bersama-sama dalam menjalani kehidupan yang tidak layak. Mungkin orang hina, orang benci. Hari ini Anda diangkat. Tiba-tiba Anda tidak akan andalkan Tuhan. Apa tampelengan? Pang! Tak putar ngan. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga Daud menulis di dalam kitab Mazmur. Mazmur 23 yang anak-anak Tuhan selalu juga memakai hal itu. Mazmur 23. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Taruh Daud di depan. Daud taruh Tuhan di depan. Yusuf taruh Tuhan di depan. Di mana kakinya dia melangkah, di mana dia injak kakinya, di mana dia pergi, di situ Tuhan menyertai dia. Daud juga demikian. Saudara-saudara semua, anak-anak muda sekarang, jangan Anda terpengaruh dengan media-media sosial. Kalau Anda nonton siarannya Pak Bombong, berubahlah. Anda jangan mengandalkan kekuatan. Anda sekarang mungkin lagi happy-happy karena orang tua berada. Tiba-tiba, pas orang tua kesalahan. Ingat, penyesalan datang ke belakangan. Penyesalan datang ke belakang. Kita buka dalam Mazmur. Mazmur 23. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara di rumah, amin saudara-saudara. Sekalipun kita hidup di dalam kesusahan, jangan coba-coba tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan coba-coba tinggalkan Tuhan Yesus. Anda tinggalkan Tuhan Yesus. Hari ini saya katakan, hancur Anda. Bagus. Saya pernah hampir tinggalkan Tuhan. Saya diangkat. Saya diangkat. Jangan coba-coba kecil. Anda tidak mendapatkan suatu pekerjaan.
Anda hancur dalam ekonomi pekerjaan Anda. Anda hancur dalam rumah tangga. Anda hancur dalam permasalahan kehidupan Anda. Serahkanlah semua kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan bertindak. Percaya. Kehidupan Anda, saudara Anda, sakit penyakit, serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Banyak anak-anak Tuhan yang WA ke Pak Bomo ke studio. Pak Bomo, usaha saya macet. Saya mengalami perekonomian yang runtuh, hancur. Kehidupan yang tidak layak dan tidak berkenan. Bukan tidak berkenan. Otak Anda yang tidak berkenan. Kami saja hamba Tuhan mengalami. Contoh kemarin, wifi mati. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan semua sayang dengan Pak Bobo. Pak Bobo, kenapa nggak nyiar? Saya hamba Tuhan, harus sampaikan. Saya mau menyiar bagaimana wifi saya mati. Semua kita mengalami masalah di dalam dunia. Untuk itu kita mengandalkan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati tidak mungkin tidak melihat Anda. Tuhan akan pasti menggerakkan mereka melihat Anda. Pasti. Jangan jauh daripada Tuhan. Baru masalah ekonomi, lihat orang, tinggalkan Tuhan Yesus. Sayonara buat Anda. Sampai jumpa lagi, tapi berpisah. Anda di gelap, kami di terang. Anak-anak Tuhan, Pak Bobo sampaikan. Jangan coba-coba mengandalkan kekuatan sendiri. Anda masih ingat dengan film? Apa? Film apa itu? Titanic. Seorang operator berkata kepada ahli yang buat kapal. Dengan sombongnya dia menjawab, Tuhan pun tak bisa menenggelamkan kapal ini. Hah? Apa yang terjadi? 4 April 1912, kapal Titanic plum tenggelam. Jangan coba-coba mengandalkan kekuatan sendiri. Presiden Brasil, dia berkata, Tuhan pun tidak bisa melengsarkan saya. Setelah pemilihan presiden, dia diangkat jadi presiden langsung mati hari itu. Pemain band, dulu pemain band ada yang terkenal dari Inggris, John Lennon. Nama saya lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Mampus dia. Mati. Jangan coba-coba Anda lebih terkenal di dalam dunia masalah pekerjaan. Anda menduakan Tuhan. Anda merendahkan Tuhan. Anda sudah dapat berkat dari Tuhan. Anda bilang Anda bukan berkat daripada Tuhan. Hati-hati. Saya ingatkan kepada orang-orang Kristen. Jangan coba-coba mencobai Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Yesus dan sudah banyak contoh pemain musik terkenal. Dia mengatakan dia lebih terkenal daripada Tuhan. Pemilihan presiden di Amerika Latin. Dia berkata apa? Tuhan pun tidak bisa melengsarkan dia. Selesaikan. Kau pemilihan memang menang dari presiden, tapi habis itu kau mati. Ketawa saya di rumah. Ada sini ada ketawa. Pak Bobo. Kapal Titanic mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Habis selesai. Mati. Orang di kapal mati 1.500 orang. Mampus. Bukan saya kutuk. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia.
Mati bodoh-bodoh. Haleluya, haleluya. Kita perhatikan dengan tegas. Kita buka dalam 1 Petrus, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. 1 Petrus 3, ya. Pak Bom tiba-tiba ingat ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat ini sudah jelas. Rasul Petrus menulis firman Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan firman Tuhan apa yang diberikan kepada Petrus. Petrus menulis. Petrus siapa? Orang Israel. Apakah Petrus orang di luar Israel? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Minggir. Anak-anak Tuhan untuk apa mau takut? Kalau andalkan Tuhan, siapa yang mau kasih goyang Anda? Pernah saya kasih ilustrasi. Cicak boleh makan nyamuk, tapi pada waktu nyamuk mati kita pegang, cicak itu lari. Yesaya 43, ayat 10 dan selanjutnya. Ayat 11. Mata Tuhan selalu melihat anak-anaknya yang jalan suka serong-serong jatuh. Seperti Daud. Daud kan gembala domba. Dia tidak mau dia punya domba itu jatuh dalam jurang. Selalu dijaga. Mata Tuhan tertuju selalu kepada anak-anak Tuhan. Jangan putus asa anak-anak Tuhan. Jangan sekali-sekali putus asa. Andalkan Tuhan terus, baik dalam pekerjaan, kehidupan, semua andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Orang mau ancam, mau apa, tidak usah. Tuhan, lapor ke Tuhan. Suami pukul, jangan bilang suami, kurang aja kau jual begini. Kandang binatang keluar, ribut rumah tangga, piring terbang, hancur rumah kaca pecah, baku hancur bakalai. Aduh, jangan. Suami ribut, satu api, satu air. Andalkan Tuhan. Masuk dalam kamar jungana. Mantama kau coba dua, mantama kau bijo kamara. Bahasa Toraja. Masuk ke dalam rumah ibu-ibu, masuk. Duduk berlipat tangan atau buka tangan. Aduh, ngadapi laki itu dapat kuti terlalu. Bapak-bapak jangan coba-coba pukul-pukul istri ya. Hati-hati. Kapu tangan itu cari duit untuk istri dan anak-anak, bukan pakai pukul istri. Tangan besok popo rumah sakit baru. Tuhan ampuni saya, tangan kanan saya sudah tidak ada, tinggal tangan kiri. Bagaimana saya mau kerja? Aduh, otak susah gile. Jangan tangan untuk berkati. Uang kasih istri, ambil istri. Kepala cium di jidat. Mama, ini uangnya. Ini tidak dapat doang, langsung kasih uang lagi. Ada uang. Ada. Pandai kasih istri 1, istri 2, istri 3. Istri-istri yang di rumah, ibu-ibu yang di rumah, Pak Bomo ingatkan. Jangan coba-coba kalau suami macam-macam, nganapi ambil apa itu, coba-coba dirica, biasanya ibu-ibu itu kan kelakuan tuh, pegang begini, coba suaminya, pulang kerja, Anda duit, tidak ada, lempar petuk kepala. Anda tuh perempuan, hargai suami Anda. Bagaimana suami bisa mencintai Anda kalau Anda juga kelakuan kasar? Nah, suami itu kalau datang, pulang kerja tidak bawa duit, Anda harus bilang, gimana? Ada kabar? Ada berkat kak? Ya, ada berkat ini. Kalau tidak ada, Anda jangan marah. Ya, langsung bujuk suami. Minum teh ya. Teh. Biar nggak ada, kalau nggak ada gula, bikin saja teh nggak pakai gula. Nanti Pak Iko tanya, kok tidak ada gulanya? Ya, cari duit lah biar kita bisa beli gula. Kan begitu enak. Jangan tidak bikin teh, sudah tidak bikin teh, suami tidak dapat uang, tidak dapat rezeki, muka asam-asam. Boleh.
Suami sengsara, istri sengsara. Jangan satu senang, satu tidak. Minta sama suami, sayang, sabar ya. Mungkin belum ada rezeki. Kau berdoa, saya berdoa. Mari kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ayat ini ya dan amin. Betapa kita mau takut, saudara-saudara. Mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya yang meminta. Mintalah, maka kau akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kau akan mendapat. Betapa mau takut. Dua Korintus 1 ayat 3. Dua Korintus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara-saudara, kalau kita andalkan Tuhan Yesus, segala pekerjaan kita, segala perbuatan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Langkah kita, perjalanan hidup kita, Tuhan selalu, mau serong kiri, Tuhan selalu jaga. Mau jatuh, selalu Tuhan angkat. Iblis senang kalau suami istri ribut. Pak Bomong juga ribut teman istri. Ribut sudah biasa lah. Kalau ada rumah tangga bilang hamba Tuhan tidak ribut atau siapapun, pasti ribut juga lah. Macam pendeta-pendeta besar, senior-senior kita, ya mereka pasti ribut juga. Masa enggak? Nggak mungkin lah. Mereka pasti ribut ya. Yang terakhir, kita harus mengandalkan Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Apapun itu. Kita bukan dalam Roma. Anak-anak yang mengandalkan Tuhan tidak pernah takut dengan segala sesuatu. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau kita mati, kita adalah milik Tuhan. Untuk itu kita andalkan Tuhan. Orang Kristen tidak pernah takut dengan kematian. Karena sudah ada kartu jaminan. Apalagi mau bilang masalah makan. Nasib, tidak usah, kecil. Suami istri mulai hari ini istri yang kepala batu, suami yang kepala batu, berubahlah. Anda harus ciptakan buah-buah cinta itu Anda kembali. Setelah malam hari ini mendengarkan firman kebenaran Tuhan dari Pak Bomong, yang keras hati, lembutkanlah hatimu. Yang lembut-lembut, jangan terlalu lembut. Bukan keras, tapi tegar dalam kehidupan rumah tangga, tegar dalam usaha, tegar dalam pelayanan. Andalkan selalu Tuhan. Di mana kaki Anda melangkah, langkah Anda, kehidupan Anda disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Dilimpahkan berkat bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.